Seorang dokter dari Fakultas Ilmu Psikologi dan Ilmu Pendidikan mengingatkan saya pada suatu hari. Beliau mengatakan seorang guru BK itu harus mempunyai mulut yang kecil tapi telinga yang besar. Maknanya apa itu? Ya, guru BK itu tidak boleh banyak ngomong, tapi dia harus lebih banyak mendengarkan. Dalam hal apa itu? Tentu saja dalam hal konseling. Ya, konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada siswa atau konseli yang mempunyai masalah, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Jadi ketika seorang individu itu mengalami masalah, dia membutuhkan sebuah bantuan dari seorang guru BK, dan proses face to face relationship yang terjadi, ya, hubungan komunikasi face to face, tatap muka. Kemudian di situ ada proses pemberian bantuan. Itu yang dinamakan konseling. Tidaklah dibenarkan jika konseling itu terjadi dan guru BK atau konselor itu lebih banyak berbicara, dalam tanda petik memberi nasihat. Kelihatannya baik memberi nasihat, tapi apakah seorang konseli atau klien itu benar-benar membutuhkan nasihat dari guru BK tersebut? Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah ketika seorang klien meminta nasihat dari guru BK dalam proses konseling, karena diminta, kemudian guru BK itu memberikan nasihat atau alternatif pemecahan masalah, dan kemudian bersama-sama dengan klien mengambil mana solusi yang paling tepat atau paling diminati oleh klien untuk diambil. Itu adalah proses yang benar. Karena terkadang klien itu lebih banyak ingin didengarkan ketika dia bercerita. Ya, saya teringat lagi pada saat PLPG, ya, dulu sebelum mendapat sertifikat profesional, ya, saya mengikuti kegiatan PLPG, dan saat itu terjadi sebuah sesi antar guru BK, yang satu jadi guru BK atau konselornya, yang satu jadi kliennya atau siswanya. Dan saat itu saya menjadi seorang klien. Kemudian ketika diminta untuk memaparkan masalah yang sedang saya hadapi, saya sampaikan, dan setelah itu guru BK saya, yang itu juga guru atau teman saya dalam PLPG tersebut, itu memberikan nasihat yang begitu panjang. Setelah nasihat itu disampaikan, kemudian saya mengatakan, terima kasih Bu atas nasihat yang diberikan kepada saya. Dan setelah selesai, kemudian dosen langsung membahas konseling yang terjadi saat itu. Dan dosen mengatakan kliennya sudah bagus, tapi konselornya yang perlu dibenahi lagi, karena memberi nasihat itu tidak dibenarkan dalam proses konseling. Guru BK yang baik adalah dia bisa mendengarkan dengan baik, dia bisa bersama-sama kemudian mengarahkan klien agar mencari solusi demi solusi, alternatif solusi 1, alternatif solusi 2, dan seterusnya. Dan jika klien meminta nasihat baru, konselor boleh memberikan nasihat. Itu adalah sebuah proses yang benar.
Namun jika belum diminta, kok kalian belum meminta untuk nasihat dari konselor, tiba-tiba konselornya bicara terus ya, itu berarti ibaratnya tadi mulutnya itu lebih besar, telinganya kecil. Nah, ini yang terbalik. Yang sebaiknya adalah telinganya yang besar, dia menerima, mendengarkan. Keterampilan mendengarkan itu juga ada dalam proses konseling. Jadi ini sedikit saya sampaikan agar ada pemahaman bagi Anda sebagai seorang siswa, sebetulnya guru BK itu bagaimana, sebetulnya proses konseling itu bagaimana. Nah, ini sedikit gambaran saya sampaikan di sela-sela saya WFO hari ini ya, agar ada manfaatnya saya membuat konten yang singkat ini ya, sedikit untuk memberikan pemahaman, karena kita memang 1 tahun ini tidak ada pembelajaran tatap muka, jadi saya tidak sempat untuk menerangkan secara langsung, secara tatap muka. Tapi saya harap melalui video singkat yang saya buat ini sedikit membuka pemahaman, membuka pengertian, wawasan Anda tentang guru BK. Karena sebetulnya jika Anda ingin sukses studinya, karirnya, Anda harus banyak-banyak bergaul dengan guru BK. Coba Anda lihat profesi-profesi yang sekarang ada, semuanya kebanyakan melalui perkuliahan. Dan ketika mau masuk ke jenjang pendidikan tinggi, mau kuliah, itu para siswa harus lebih banyak untuk konsultasi kepada guru BK. Ya, jadi orang-orang sukses, ini saya sedikit berbangga, banyak orang-orang sukses itu dimulai dari ketika dia berkonsultasi dengan guru BK ya, meskipun tidak semuanya ya. Semoga ini sedikit memberikan wawasan. Dekati guru BK Anda di sekolah manapun Anda menempuh ilmu, karena guru BK yang baik, guru BK yang benar dapat mengantarkan Anda untuk mencapai sukses karir di masa depan. Itu sebagai sebuah proses usaha atau proses ikhtiar ya, karena memang guru BK saat ini mempunyai kompetensi yang kompeten, yang baik ya, untuk lebih banyak berdekatan, berkomunikasi dengan siswa asuhnya di sekolah. Berbeda dengan zaman saya dulu sekolah sekitar tahun 98, 99 itu ya. Guru BK tidak ada jam masuk kelas, guru BK terasa masih cukup jauh dengan kami, dengan para siswa. Jadi manfaatkan, karena sekarang masih masa pandemi, silahkan bisa konsultasi melalui online, bisa melalui WhatsApp ya, bisa melalui Japri, silahkan pada guru BK Anda. Tetap guru BK mempunyai moto BK peduli siswa ya. Untuk mengawali dan mengakhiri video ini saya ucapkan salam BK peduli siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.